Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Asia dengan NIM 2012000089 dari kelas PAI 5C. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari jurnal yang telah saya resensi dengan judul jurnal yaitu Hukum Wadai dalam sinkronisasinya dengan Hukum Taklifi. Baiklah, jadi berdasarkan jurnal yang telah saya resensi ini terdapat 4 subbab pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian hukum wadai, yang kedua macam-macam hukum wadai, yang ketiga yaitu perbedaan antara hukum wadai dengan hukum taklifi, dan yang keempat adalah keterkaitan antara hukum wadai dengan hukum taklifi. Memasuki poin yang pertama yaitu pengertian hukum wadai. Jadi hukum wadai adalah suatu perintah Allah yang berkaitan dengan suatu penetapan sebagai sebab, syarat, dan mani ataupun penghalang. Kemudian yang kedua yaitu mengenai macam-macam hukum wadai. Nah, jadi hukum wadai ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sebab ataupun yang karena merupakan sebab adalah sesuatu yang dijadikan adanya pangkal hukum, atau dengan kata lain dengan adanya sebab ini maka akan terwujudlah suatu hukum. Sebagai contoh adalah tentang pelaksanaan waktu sholat zuhur, di mana yaitu ketika matahari telah condong ke arah barat. Jadi sebabnya ini adalah matahari telah condong ke arah barat, maka terwujudnya suatu hukumnya ini adalah yaitu kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian yang kedua yaitu syarat. Syarat adalah yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak ada hukum. Sebagai contoh adalah wudhu menjadi salah satu syarat sah sholat. Kemudian yang ketiga adalah mani ataupun penghalang. Sebagai contoh adalah seseorang yang murtad ataupun keluar dari agama Islam maka tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang keempat adalah azimah dan rukhsah. Jadi azimah ini adalah hukum syarak yang pokok yang telah disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Sebagai contohnya adalah yaitu seluruh umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Kemudian contoh yang kedua adalah seluruh umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian rukhsah ataupun keringanan. Contohnya adalah dalam berbulan puasa Ramadan, seorang musafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kelima sah dan batal. Jadi sah adalah lepasnya tanggung jawab ataupun gugurnya tanggung jawab di dunia dan mendapatkan pahala dan ganjaran di akhirat nanti. Sedangkan batal ini adalah kebalikan dari sah. Kemudian yang ketiga adalah poin yang ketiga pembahasannya adalah mengenai perbedaan antara hukum taklifi dengan hukum wadai. Jadi perbedaannya adalah jika hukum taklifi ini mengandung tuntutan berupa perintah, larangan, ataupun boleh memilih. Nah, sedangkan dalam hukum wadai tidak, melainkan keterkaitan antara dua persoalan di mana salah satunya ini nanti akan menjadi sebab, syarat, ataupun mani. Kemudian poin yang keempat yaitu bagaimana keterkaitan antara hukum taklifi dengan hukum wadai. Jadi hukum wadai ini merupakan
suatu hukum kondisional ataupun suatu penjelas mengenai hukum taklifi. Sebagai contohnya ini adalah kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi wajib ini merupakan hukum taklifi, berarti kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tapi bagaimana cara pelaksanaannya, mengenai sebabnya, mengenai syaratnya, itu akan dijelaskan di dalam hukum wada'i. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai poin-poinnya. Selanjutnya ini adalah kelebihan dan kelemahan dari jurnal tersebut. Jadi kelebihannya ini adalah yang pertama, di dalam jurnal itu terdapat banyak referensi dan sumber. Kemudian kelebihannya yang kedua adalah di dalam abstrak itu terdapat poin-poin gitu yang jelas. Jadi sehingga pembaca bisa merangkum ataupun melihat isi jurnal tersebut hanya dari abstraknya saja. Kemudian kekurangan, mengenai kekurangan jurnal ini, yang pertama mengenai penulisannya. Menurut saya penulisannya di dalam jurnal tersebut masih kurang rapi dan terdapat banyak dan ada spasi ataupun jarak yang lebar gitu. Kemudian kekurangan yang kedua, pembahasan mengenai keterkaitan antara hukum wada'i dengan hukum taklifi masih kurang jelas menurut saya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.